bahwa orang kadang-kadang kehilangan semangat karena merasa dirinya kurang ini, kurang itu, cacat ini, cacat itu, sehingga mereka akhirnya memilih untuk mengasihani diri dan ya menggantungkan kehidupannya pada belas kasihan orang lain. Tetapi ketika semangat itu dipulihkan, ketika dia berkata, aku mau jadi orang yang rajin, maka firman Tuhan ini berlaku. Shalom, saudaraku. Kita akan merenungkan pada kesempatan ini tentang semangat. Ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi semangat. Ada satu ayat yang bagus sekali yang tertulis di dalam Yesaya. Coba saudara kita lihat ya. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara lelah dan merasa nggak punya kekuatan, nggak punya daya, datang kepada dia. Sebab ada janji bahwa dia akan memberi kekuatan kepada kita yang lelah dan tidak berdaya. Saudaraku, ada satu kesaksian yang bagus. Saya baca dalam sebuah artikel. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang baik hati. Dia membuka pintu rumahnya dan dia sedikit terkejut karena di depan ada seorang pemuda. Pemuda itu pakaiannya kotor, tidak terawat, dan yang paling menarik perhatian ibu ini, tangan kiri dari pemuda itu cacat, jadi kecil sebelah begitu. Tangan kanannya normal, tangan kirinya kecil, jadi tidak punya tenaga. Kemudian pemuda ini dengan sopan berkata, "Bu, apa Ibu bisa menolong kasih saya makanan siang ini? Karena dari pagi saya belum makan." Ibu itu tersenyum dan berkata, "Boleh nak, kamu boleh makan kenyang, tetapi ada syaratnya." Nah, agak kaget ya pemuda ini. "Syaratnya apa, Bu?" "Syaratnya kamu harus bekerja." "Kerja apa, Bu?" Ya, dia menyadari bahwa dirinya itu pertama dia miskin, dia nggak punya nggak punya kemampuan apa-apa, dia merasa begitu dan dia selalu merasa bahwa dirinya adalah orang cacat. Ibu itu berkata, "Kamu lihat itu nak, di situ ada setumpuk batu bata. Nah, aku minta kamu pindahkan batu bata itu ke belakang rumah Ibu. Nanti kalau sudah selesai, kamu bisa makan. Nanti Ibu sediakan makan siang." Wah, pemuda ini berkata, "Iya Bu," meskipun dia sedikit ragu-ragu karena dia merasa dirinya cacat. Dengan satu tangan apakah dia mampu untuk bekerja? Tapi karena dorongan dari ibu itu, akhirnya dia mulai bekerja, saudara. Dengan satu tangan dia mengerjakan itu. Kurang lebih 1 jam, selesai. Dia berhasil memindahkan setumpuk batu bata itu ke belakang rumah. Kemudian ibu ini menghidangkan akan makan siang yang sangat lezat, dan karena pemuda ini lapar dan lelah, wah dia makannya nikmat sekali. Habis makan kenyang, ibu itu memberi upah, dikasih duit, saudara. Dan tentunya pemuda ini berterima kasih, dia pergi. Besoknya pemuda ini datang lagi dan berkata, "Ibu, apakah Ibu berkenan memberi saya makan siang?" Kemudian ibu itu berkata, sama seperti kemarin. Ibu itu berkata begini, "Boleh nak, Ibu akan kasih kamu makan siang sekenyangnya. Tapi ada syaratnya, yaitu kamu harus bekerja." Nah, pemuda ini tanya, "Kerja apa, Bu?" "Nah, begini, batu bata yang kemarin kamu pindah ke belakang, kamu pindah ke depan." Kaget ini anak muda. Ini kok ibu, ini kok aneh-aneh. Ya, batu bata kemarin sudah suruh pindah, dipikirnya memang tempatnya harus ada di belakang. Ternyata sekarang disuruh pindah ke depan lagi. Ya, tapi dia kerjakan juga, saudaraku. Setelah dia kerjakan, dia selesai menumpuk batu bata itu di depan. Ibu ini menghidangkan makan siang yang sedap. Dan pemuda ini pun makan dengan lahap. Dan dia kenyang. Dan ketika dia permisi berpamitan untuk pulang, ibu ini memberikan upah.
Setelah itu pemuda itu nggak pernah kelihatan. Waktu berlalu, kurang lebih 10, 11, 12 tahun kemudian, ibu ini sudah lupa. Satu hari, di depan rumahnya berdiri seorang pemuda. Kali ini, beda tampilannya. Dia kelihatan segar, bajunya keren, ganteng. Ibu ini pangling. Tapi begitu melihat tangan kirinya yang cacat, ibu ini langsung ingat. Nah, ketika pemuda itu menyapa, "Selamat siang, Bu. Ibu masih ingat saya?" Ibu itu melihat tangannya langsung berkata, "Oh iya, Nak. Kamu ya yang 10 tahun lebih yang lalu kamu datang dan makan di tempat Ibu." Kemudian pemuda itu berkata, "Bu, saya datang ke tempat ini khusus untuk ketemu Ibu. Karena apa yang Ibu lakukan kepada saya 10-11 tahun yang lalu itu merupakan sesuatu yang mengubah paradigma hidup saya tentang diri saya sendiri. Saya dulu adalah seorang anak muda yang mengasihani diri sendiri. Saya selalu menganggap bahwa saya tidak berguna dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya seorang cacat. Dan saya merasa bahwa sepanjang hidup saya harus menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Tetapi sikap ibu yang tegas pada waktu itu, tidak ada makan siang gratis. Sikap ibu itu membuat saya berubah. Dan ketika saya mengangkut akan batu bata itu ke belakang, saya pikir itu memang ibu butuh batu bata itu ke belakang. Tapi ketika besoknya ibu suruh batu bata itu pindah ke depan, saya baru tahu bahwa ternyata ibu punya tujuan membangkitkan semangat di dalam diri saya. Saudaraku, tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu memberi semangat pada orang yang lelah dan tidak berdaya. Nah, sekarang saudara kita melihat Amsal 12 ayat yang ke-27. Dikatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya. Sebab kalau saudara bayangkan memburu apalah, memburu kelinci atau memburu rusa, itu kelincinya atau rusanya itu lari terus, saudara. Jadi kalau malas ya nggak akan dapat menangkap buruan, betul ya? Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Nah, kisah ini saudaraku ketika pemuda yang sudah berubah tampilan itu datang dan kemudian dia mengucapkan terima kasih atas apa yang ibu pernah lakukan, ibu tersebut pernah lakukan 10 tahun lebih yang lalu, dia kemudian mengeluarkan selembar cek. Dia berkata, "Bu, saya sudah diberkati Tuhan. Karena perubahan paradigma tersebut, saya bekerja dan Tuhan buka jalan, dan ternyata saya punya bakat-bakat yang tidak saya sadari, dan saya sekarang diberkati Tuhan, dan ini adalah cek yang khusus saya kosongkan untuk Ibu isi menurut kebutuhan Ibu. Berapapun, Bu, dana yang ada pada saya lebih dari cukup." Ibu itu tertawa dan berkata, Nak, aku tidak membutuhkan akan cek ini. Melihat kamu berhasil, melihat kamu sekarang seperti ini, Ibu sudah sangat-sangat berbahagia." Saudaraku, ini tentunya adalah sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Tetapi perhatikan, saudara, bahwa orang kadang-kadang kehilangan semangat karena merasa dirinya kurang ini, kurang itu, cacat ini, cacat itu. Sehingga mereka akhirnya memilih untuk mengasihani diri dan ya menggantungkan kehidupannya pada belas kasihan orang lain. Tetapi ketika semangat itu dipulihkan, ketika dia berkata, "Aku mau jadi orang yang rajin," maka firman Tuhan ini berlaku. Ada lagi, saudaraku, Amsal 13 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. 13 ayat keempat. Hati pemalas penuh keinginan. Ya, kalau orang malas itu penuh dengan keinginan. Angen-angen gitu ya, andekan aku punya duit, andekan aku jadi orang kaya. Hanya berangan-angan. Tapi dia meskipun penuh dengan keinginan yang muluk-muluk, tetapi sia-sia itu semua. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, saudara pikir kelimpahan itu apakah sekaligus limpah? Belum tentu.
Kalau sudah waktunya, Tuhan bisa tuang akan kelimpahan dari sorga. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan kita mengumpulkan dari sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit, saudaraku. Ya, jadi demikian, saudaraku, bahwa jangan sampai seorang pun di antara kita kehilangan semangat. Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Jadi ini ada ayat satu lagi di Amsal. Amsal itu penuh dengan hikmat, saudaraku ya. Kita lihat di Amsal 18 ayat 14. Ayat 14 demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tantangannya, kesulitannya, dia bisa tahan. Kalau dia punya semangat. Tetapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi saudaraku, di dalam menjalani kehidupan ini, jangan sampai yang namanya semangat itu patah. Itu api, saudaraku. Kalau kita pelihara, api itu bisa jadi besar dan bisa menghasilkan energi yang dahsyat. Tetapi kalau itu padam semangat, ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam hidup manusia dibutuhkan semangat. Semangat. Nah, apa yang dilakukan ibu itu? Dia menanam nilai-nilai bahwa meskipun kamu cacat, meskipun kamu punya kelemahan, aku bangkitkan semangatmu, aku pulihkan semangatmu. Dan berhasil. Karena pemuda itu menangkap akan apa yang Tuhan maksudkan melalui ibu tersebut. Saudaraku, ilustrasi yang menarik untuk kita renungkan. Dan sepanjang hari ini, bersemangatlah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.